Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa bihurmati al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa bihurmati al-Murtada wa bihurmati ummul mu'minin wa bihurmati ummul batul nisa'il amilin wa bihurmati bisyahidin sibti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa bihurmati asyarah al-mubashir bil jannah wa bihurmati khairul hafidhan wa huwa arhamar rahimin wa bihurmati Allah manatihi bil ba'sa asfi at-tasakhi la shifaa illa shifaa'uka shifaa'an la yughadir saqaman al-alaman wa bihurmati ya tubna ya Allah wa bihurmati bahri ikhwanika wa ma'dani asrarika wa ayni inaitika wa bisanni hujjatika khairu khalqika ilaika abdika khatamta bihi anbiya bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa la auladukum an dzikrillah may yaf'alu dzalika fa ulaika humul khasirun. Wa suratul ayah al-munafiqun Fatisah. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa riwayatul al-Bukhari la yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Alhamdulillah wa kulluhum jam'ah wal hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di malam Khamis ini kita diberikan kesehatan. Dan alhamdulillah di malam ini semua para jamaah yang terlihat maupun yang tidak terlihat semua banyak yang hadir dan insya Allah kaki kita dimudahkan untuk bisa istiqamah. Alhamdulillah. Dan kita mengingat ada dari salah satu firman-Nya Allah Subhanahu wa taala ya, di Al-Munafiqun ayat ke-9 bunyinya apa? Ya ayyuhalladzina, wahai orang-orang yang apa? Amanu, yang beriman kepada siapa? Khususnya terkhusus semuanya umat yang baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semuanya yang beriman. Ini adalah peringatan atau agar kita tidak terjerumus dari sesuatu hal-hal yang dhaif atau hal-hal yang merugikan buat kita ya. La tulhikum, artinya ya. La tulhikum ya. Tulhik ini bisa dibilang artinya membahayakan atau binasa ya. Atau sia-sia. La tulhikum, janganlah kalian menyia-nyiakan amwalukum, atau la tulhik ini adalah harta yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala terbuang sia-sia. Karena apa? Karena kita selalu lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala auladukum, janganlah wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta-harta kamu dan anak-anak kamu melalaikan an dzikrillah, kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yaf'al, dan sesungguhnya pekerjaan itu dari faulaika humul khasirun, apabila kita lalai kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala atas syukur nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan, maka sesungguhnya al-khasirun humul khasirun, kita ini akan merugi ya, tidak mendapatkan apapun. Bisa dipahami enggak maknanya? Kalau kita perhatikan ya, pada saat ini Allah Subhanahu wa taala menitipkan suatu apa? Titipan apa? Titipan harta benda, akan tetapi banyak orang yang lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sesungguhnya dari umatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah Allah Subhanahu wa taala sempurnakan penciptaannya. Jadi bahkan ya,
malaikat dengan manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala lebih mulia mana ya? Para jamaah hadirin wa hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Malaikat Allah dan orang yang beriman yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, orang tersebut tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu melakukan zakat dan lain sebagainya, selalu menjalankan salat 5 waktu, selalu bersalat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang Al-Fakir bertanya kepada para jamaah bahwasanya malaikat dan manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala muliaan yang mana? Manusia yang beriman. Tahu ya. Muliaan manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena sujudnya malaikat itu tidak diberikan bil hawa nafsu. Jadi malaikat ini sanggup dia melakukan sujud sampai 2000 tahun. Sedangkan manusia, sujudnya manusia itu hanya hitungan detik atau hitungan menit. Akan tetapi derajatnya bisa ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala setinggi-tingginya. Karena apa? Karena diberikan hawa nafsu. Dan hawa nafsu tersebut adalah dikontrol atau bisa dikendalikan, sehingga apa? Sehingga orang tersebut diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti umatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah umat yang apa? Ya, Ustaz. Umatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah umat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi penghuninya surga ya Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekarang ada pertanyaan lagi. Muliaan yang mana manusia yang tidak pernah menjalankan sholat 5 waktu akan tetapi dia Islam, dia beriman kepada Allah dan Rasulnya, akan tetapi dia lalai akan sholatnya, lalai akan zakatnya, lalu berbuat maksiat dan lain sebagainya. Nah, ini yang jadi pertanyaan. Jadi tidak kontrol atas hawa nafsunya. Amal malaikat yang selalu sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Muliaan yang mana coba? Islam KTP dengan malaikat yang selalu bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayo. Bingung nggak? Nah, jadi begini. Jadi Allah Subhanahu wa taala diberikan akal ini untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Jadi kalau ada pertanyaan apabila manusia Islam KTP selalu melalaikan perintah Allah dan Rasulnya, dan malaikat yang selalu bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, tetap di situ dicantumkan bahwasanya muliaan malaikat. Jadi begini. Jadi derajatnya manusia ini apabila dia bisa mengkontrol diri, bisa mengkontrol dirinya, bisa mengkontrol hawa nafsunya dan menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya manusia tersebut bisa melampaui para malaikat-malaikat Allah. Kok kenapa bisa seperti itu? Karena manusia ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan akal. Nomor pertama diberikan akal dan diberikan hawa nafsu. Nah, akal ini yang bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Dan manusia tersebut Allah Subhanahu wa taala berikan kenikmatan fil jannah. Allah ciptakan surga dan Allah Subhanahu wa taala ciptakan neraka untuk apa? Untuk anak cucu Adam dan yang membangga kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala berikan surga pada para umatnya baginda Nabi Muhammad SAW. Untuk siapa? Untuk orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila seseorang tersebut yang tadinya lalai dan ghaflah dan lain sebagainya, tetapi di akhir hidupnya bertaubat, awas ya, perlu diperhatikan ya. Di akhir hidupnya bertaubat, berarti itu tetap kemuliaan orang yang bertaubat tersebut. Nah, jadi hidup di dunia ini ada untuk penghapusan dosa. Penghapusan dosanya dengan apa? Dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila seseorang tersebut merasa dirinya itu ingin bertaubat, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan di 99 nama, yaitu
yang disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha tis'ah, sesungguhnya Allah itu wa tis'atan wa tis'in, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki 99 nama. Itu yang ini siapa yang mengucapkan? Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril alaihissalam, dan kemudian ditulis para sahabat dan terus ditulis. Nah, makanya ada disebut dengan riwayat Al-Bukhari wal Muslim. Itu salah satu yang menukilkan dari hadis ini, bahwasanya hadis ini adalah sahih. Ya. Jadi ini hadis ini kenapa bisa dibilang sahih? Karena apa? Karena periwayatnya ini satu, dia tidak pernah melakukan dusta, dan kemudian dia tidak pernah melakukan sesuatu hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Orangnya warok. Ya. Jadi sehingga bahkan meriwayatkan satu hadis saja sangat kehati-hatiannya sangat luar biasa. Makanya Bukhari dan Muslim dikenal oleh para umat sedunia ini adalah hadis yang sahih, hadis yang sahih. Innallaha tis'atan wa tis'in, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki 99 nama. Isman mi'ah, ya. Isman mi'ah illa wahidan man ahsaha dakhalal jannah. Dan barang siapa sesungguhnya seorang tersebut menghafal dari kalimat 99 nama asmanya Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berikan kekhususan memasuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa witr yuhibbu minal witra, sesungguhnya Allah itu ganjil dan menyukai sesuatu yang ganjil. Jadi makanya apabila ada sunnah-sunnah Nabi itu ganjil tiga urutan. Jadi namanya Allah Subhanahu wa taala itu termasuk salah satu ada yang menerima taubat. Apa bahasa Arabnya? Ustaz, menerima taubat bahasa Arabnya. Ya, menerima taubat. Ayo. Ya, yang menerima taubat bahasa Arabnya. Ya. Ayo cepat. Ini ada. Tawwabu, ya. Menerima taubat, tawwab ya. Menerima taubat, ada sifatnya Allah itu adalah al-muntaqim, yang memberi siksaan juga ada. Makanya bagi siapapun jangan pernah minder ya untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena maghfirahnya Allah, ampunannya Allah itu lebih luas daripada siksanya. Kasih sayangnya Allah itu lebih luas daripada siksanya. Jadi sesungguhnya barang siapa yang seseorang tersebut apabila selama hidupnya selalu meninggalkan sholat, akan tetapi dia menangis dan menyesal, dan kemudian dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak melakukannya lagi, kemudian dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya dosanya akan dihapus. Dan apabila namanya manusia nih diberikan hawa nafsu ya, misal seandainya dia terus setiap hari dia kemudian lalai lagi, ya kan? Imannya seseorang kan ya jid wa manqus, kadang naik kadang turun. Nah ketika lagi turun kemudian dia bermaksiat lagi, kemudian dia bertobat lagi, nah terus akan dihapus terus. Nah namanya manusia itu seperti itu. Jangan sampai ketika berbuat maksiat terus saja tidak ada taubat, tidak ada rasa menyesal sama sekali, dan itu menambah jadinya. Nah ketika ada penyesalan, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan dihapus lagi. Tidak akan ada henti-hentinya selama kita masih bisa bernafas. Ya. Makanya kasih sayangnya Allah itu lebih besar daripada siksaannya. Makanya insya Allah biidznillah, dengan izin Allah dan ridhonya, semua yang hadir di sini Allah Subhanahu wa taala ampuni semua dosa-dosanya, amin ya Allah. Semua yang hadir di sini Allah Subhanahu wa taala luaskan rezekinya, amin ya Allah. Semua yang hadir di sini Allah sehatkan jasmani dan ruhaninya, amin ya Allah. Dan semua yang hadir di sini Allah Subhanahu wa taala berikan maghfirah wa taubatan nasuha, dan Allah Subhanahu wa taala berikan
anugerah futuhal arifin sehingga kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Insyaallah mudah-mudahan di minggu depan yang hadir bisa banyak, bisa istiqomah. Sekarang Al-Fakir bertanya kepada para jamaah, ada yang bertanya nggak? Ada yang masih ada kurang paham nggak? Ada yang bertanya, angkat tangan boleh. Kalau nggak ada, mau ditutup. Sudah cukup. Ya. Kita lanjut berdoa. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bijahi al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baiti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yesus Nabi Adam Muhammad Nabi Musa Nabi Musa Nabi Ibrahim Nabi Harun Nabi Nabi Zakariya Nabi Lutfi Nabi Muhammad Nabi Ismail Nabi Azmi al-Anbiya wal mursalin wa ali kulli minhum as-sahabah ajmain. Yesus Sayyidina Abu Bakar wa Umar wa Utsman Sayyidina Ali wa Muhammad Sayyidina Syarah al-Mubashir dan Jannah Susul Fadr Sayyidina Abu Fatimah az-Zahra Sayyidina Abu Khadijah al-Kubra Sayyidina Abu Aminah bin Muhammad Sayyidina Abu Bakar yang Abu Ba'as Sayyidina Abu Sayyidina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Sayyidina Abu Aisyah Ar-Ridha Sayyidina Abu Sa'ud Sayyidina Abu Ruqayyah Sayyidina Abu Muhammad Rasul Sayyidina Abu Zainab Sayyidina Imam Hasan Sayyidina Imam Husain bi syahidin Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sayyidina Abdul Abbas Sayyidina Abdullah bin Abbas Sayyidina Bukati ahli Badr wa ahli Hudaybiyah wa jami'i baiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ahli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Imam Ali Sayyidina Abdi Al-Imam Muhammad Al-Baqir Al-Imam Ja'far As-Sadiq Al-Imam Ali Al-Ghaid Al-Imam Sa'id Al-Imam Muhammad Al-Naqib bisa Naqib Sayyidina Muhajir Rasulullah Ahmad bin Isa Sayyidina Ubaidillah Ahmad bin Isa Abi bin Ubaidillah Al-Qasam Muhammad Sahib Barbat Al-Sadir Al-A'dham Al-Faqih Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'arabi Muslim Muqrihim Sayyidina Abdul Habib Ali Tadfir Habib Habib Tadfir Habib Muhammad Mulawi Al-Qadr Sayyidina Habib Rahman Sayyidina Habib Umar Muhtar Sayyidina Habib Abu Bakar bin Rahman Sabr Akhbar Al-Jami' Asr Muqrihim Sayyidina Habib Abu Bakar Abdullah Na'dan Al-Idris Abdullah bin Rahman Habib Salim Sayyidina Habib Ahmad Bajah dan Sayyidina Habib Ahmad Syekh Abdul dan Habib bi Fakhri Wujud Sayyidina Syekh Abdul Bisani wa akhihi Muhammad Mafruhim Habib Syekh Abdul Bisani dan Habib Abdul Rahman Maula Arsy Sayyidina Habib Yusuf bin Abdul Hasan dan Syekh Muhammad Hasan Ahmad bin Hasan dan Hasan Ahmad bin Hasan dan Habib Al-Hafaz Habib Umar bin Rahman dan Syekh Ali bin Abdul Baras Muslim Mafruhim dan Habib Yusuf dan Rahman dan Habib Rohani Abu Muhammad Muhammad Syekh Abdul Qadir Syekh Abdul Syekh Abdul Fadli Syekh Syekh Abu Al-Hasan Asad Syekh Ahmad bin Idris Syekh Abdul Ajad Bakari Muhammad Jalil Syekh Taib Syekh Muhammad bin Sabah Syekh Ahmad Jalil Muhammad Syafi Imam Malik bin Muhammad bin Imam Ahmad bin Abdul Rafiq Harun bin Zubair bin Ghazali wa Sayyid bin Muhammad bin Abdul Muqaffatil A'immah Asy-Syafi'iyah bin Habib Hasan bin Hasan Atus Ali bin Jamal Yusuf bin Habib Syarif bin Subhan Muhammad bin Habib Umar bin Habib Abu Bakar bin Ahmad Subhan bin Habib bin Habib Abdul Qadir bin Ahmad Subhan Jadas bin Habib bin Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Ahmad bin Faqih bin Habib Husain bin Muhammad bin Husain bin Aqil bin Usman bin Abdullah bin Umar bin Yahya Muslim Mafruhim Sumaila Rohil Qutb bin Autan bin Bahab bin Habib Yusuf Ahmad bin Syekh Yahya Sallallahu Alaihi Rahmah binti Muhammad bin Ali bin Yusuf Ahmad bin Syekh Yahya Sumaila Qutb bin Abdus bin Qutb bin Hasan Ahmad Qutb bin Abdul Abdullah bin Idris bin Ahmad bin Yahya bin Habib Yusuf bin Syekh Yahya Sumaila Rohil Habib Umar bin Fadl bin Ahmad bin Habib Muhammad bin Ahmad bin Hasan Muhammad bin Habib Muhammad bin Nabi bin Syekh Wabakar bin Sa'd bin Habib Muhammad bin Sumaila bin Habib Muhammad bin Ali bin Abdus Al-Maliki Sumaila Habib Muhammad bin Sa'd bin Syekh bin Zaid bin Habib Ali bin Abi Masyhur bin Habib Hasan bin Ahmad Al-Syadri Sumaila bin Habib Muhammad bin Hud bin Yahya Sumaila Habib Ibrahim bin Ahmad bin Yahya Muslim Mafruhim Sumaila Habib Abdullah bin Yusuf bin Yahya Sumaila Ruhi Habib Abdul Qadir bin Ahmad Abdul Qais Sumaila Ruhi Habib Taha bin Muhammad bin Taha bin Umar bin Yahya Muslim Mafruhim Sumaila Ruhi wa kullu sahibul maqam Sunan bin Mujahid dikhususkan di Mursyid di Abdul Latif Majid Sumaila Ruhi wa kulluhum minal mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat khususan fi ahli baldati Indonesia fi ahli Makkah wal Madinah fi ahli Hadramaut San'a wal Yaman fi ahli Misr fi ahli Sudan fi ahli Syria fi ahli Palestina fi ahli Bilad Syam fi ahli Khurasan fi ahli Iraq fi Iran fi ahli wal Masyriq wal Maghrib Allahumma ja'alna wa tur'anil 'azim والضياء والنور والبهجة والروحة والريحة والفصحى والرضوان والبشارة والعمل في رفع الجلال والأشهاد والذي أعلن الله واغفر له ورحمه وعافيه واعف عنه وبعافيته وذويه عليهم أجمعين أن الله يعيد علينا من بركاته وأسراره وأنواره وعلومه ونفاذ بالدين والدين الآخرة وسلم الفاتحة
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alafu minkum wa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampaikan terima kasih kepada Mas Nurin dan yang telah menyampaikan beliau hadiahnya dan disambung oleh Habib Husain. Teriring doa jazakumullah khairan dunya wal akhirah, amin. Hadirin yang saya hormati, marilah acara ini kita tutup dengan tasyahud dan istighosah kepada